Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah karena nikmat dan ridha-Nya lah kita pada pagi hari ini setengah siang bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita, ibadah siam kita. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam berislam, beragama, bermasyarakat, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang ketiga, kami diberi amanah oleh panitia Darul Arqam untuk memberikan kultum kuliah sekitar 7 menit. Jadi bisa kurang, bisa lebih. Kalau dipaskan 7 menit kayaknya take-nya harus berkali-kali nih ya. Pas 7 menit gitu ya. Ustaz-ustazah yang semoga senantiasa diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Kali ini kita akan membahas tentang 4 syarat ukhuwah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Jadi kita bersaudara secara akidah, seakidah. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah saudara-saudara kita ketika ada yang tidak akur. Juga kita sendiri ketika kita merasa tidak enak dengan saudara kita, maka kita diperintahkan untuk memperbaiki, mendamaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah semoga supaya mendapat rahmat. Ini adalah syarat yang pertama sebagai pijakan kita dalam membangun ukhuwah Islamiyah adalah karena ikatan iman dan takwa. Ketika kita berukhuwah, kita persaudaraan ini kita dasari dengan keimanan dan ketakwaan, maka yang akan terjadi adalah hubungan itu membawa kemanfaatan. Namun ketika ukhuwah ini didasari oleh motivasi yang lain, maka
Tidak heran ketika kita melihat persaudaraan itu tidak berumur panjang. Karena ketika perbedaan visi, mungkin afiliasi partai misalkan, ketika kita berukhuwah ini didasarkan hanya pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Ketika terjadi perbedaan pandangan terhadap salah satu calon, maka ini akan menjadi retak. Yang awalnya, maka dia akan memilih, oh ini saya berukhuwah kepada sesama orang yang mempunyai pandangan politik atau pilihan politik yang sama. Namun ketika tidak, berarti dia sudah tidak jadi boloku. Nah inilah yang terjadi di masyarakat kita. Bahkan yang sudah lama sekali itu adalah perbedaan ormas. Ini juga menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan sebuah ukhuwah. Bahkan perjodohan ini juga ada yang menjadi prasyarat wajib bagi para orang tua. Kalau tidak sefaham atau seormas maka tidak boleh. Nah ini karena ukhuwah tadi tidak didasarkan kepada iman dan takwa kepada Allah. Ketika sesama akidah, seiman, maka seharusnya tidak ada halangan untuk kita menjalin ukhuwah. Kemudian yang kedua, pijakan kita membangun ukhuwah adalah ikhlas karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidak diperintahkan kita semuanya kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi ukhuwah itu syarat yang kedua adalah harus didasarkan kepada keikhlasan. Ikhlas dalam menjalankan agama Allah. Semua kita dasari atas beribadah kepada Allah, termasuk dalam hal ukhuwah. Ketika kita ukhuwah ini kita dasari dengan harus seimbang, harus timbal balik, maka ukhuwah ini akan rentan menjadi tidak harmonis lagi. Karena kita berbuat kebaikan kepada teman kita memperhitungkan apa ya balik begitu. Maka ketika ini didasari atas pamrih harus seimbang, harus timbal balik, maka tidak akan berjalan ukhuwah ini dengan mulus. Tapi ketika persaudaraan ini kita dasari dengan ikhlas karena Allah, memberi, membantu sesama teman, sesama saudara ini ikhlas karena Allah, maka hanya kebaikan, hanya ridha Allah yang kita cari. Yang ketiga, ukhuwah harus terikat dengan ketentuan Al-Quran. Dalam surat Ali Imran
disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah, agama Allah, ketentuan Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Artinya berukhuwah ini adalah perintah Allah, ketentuan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita tidak berukhuwah, apalagi menghancurkan sebuah persahabatan, memutuskan sebuah persahabatan. Jadi kita diseru oleh Allah untuk selalu berpegang teguh kepada agama Allah secara jamaah. Karena bersatu kita teguh, bercerai ya, bukan kawin lagi ya. Bercerai akan menghancurkan kekuatan Islam, kekuatan persaudaraan kita. Ya. Dan terakhir, ukhuwah ini bisa menjadi baik, bisa diridhai oleh Allah karena sesama saudara, sesama teman harus saling bertausiah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling mengingatkan kepada teman kita dalam kebaikan dan kesabaran. Karena itu salah satu fungsi kita punya teman itu adalah manakala kita salah mengambil sikap atau keputusan, atau mau mengambil sikap maupun keputusan, itu kita ada masukan, kita ada koreksi. Karena orang yang di luar kita itu akan lebih jeli untuk melihat kekurangan-kekurangan kita atau kelemahan-kelemahan kita. Lah, maka ketika kita saling bertausiah, saling menasihati, saling memberikan masukan, insya Allah kehidupan kita, kehidupan pertemanan atau ukhuwah Islamiyah ini akan menjadikan kita masing-masing pribadi-pribadi yang semakin baik dan semakin dirahmati oleh Allah. Demikian kultum yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.